Bentar. Atau saya bisa Bayu ke matriks Excel-nya aja ya untuk SKP periode 1. Oke. Atau Bapak Ibu sampai di sini ya. Ada yang mau cerita dulu nggak? Mungkin udah membayangkan kinerja saya apa yang nanti akan saya cantumkan ke format SKP. Ada yang atau ada yang belum jelas SKP periode 1 nanti saya mau masukin tugas-tugas yang mana? Nah, ya, terima kasih Pak. Mohon izin dikoreksi Pak, kalau karena saya juga terus terang mengakui bahwa entah karena saya kurang mengikuti atau memang saya yang kurang paham. Tapi kalau saya dengar ini dari kemarin memang teman-teman juga tanda kutip dasarnya udah pusing nih lihat Pak. Maksud saya betul tadi yang Bapak bilang itu, pada saat Bapak bilang tadi terkait masalah tugas-tugas itu Pak, terkait dengan jabatan mau itu fungsional khusus umum atau apapun istilahnya itu Pak. Jadi dari kemarin kita lihat paparan itu, kalau saya pribadi Pak, dia seperti lompat-lompat Pak. Maksudnya kira-kira seperti saya contoh Pak, di penanggung jawab unit bengkel Pak, kira-kira uraian tugasnya ini kira-kira kita supaya kita bisa membaca dengan efektif dan efisien sehingga bisa kita masukkan ke format ini, kira-kira tipsnya bagaimana Pak? Apa ada di aturan yang Permenpan yang nomor 6 kah? Atau kita lihat khusus yang di apa namanya, yang indikator kinerja yang sudah dibuat itu, ataukah karena kalau kemarin saya lihat dari paparan Bu Ayu itu kan semua berurutan itu Pak, beruntut masuknya. Cuman mungkin kebingungan kami di sini mana yang kita pilih-pilih triknya yang pas gitu Pak. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang dimengerti. Jadi itulah kira-kira begitu Pak. Ya. Anggap aja ini confused, kebingungan kami Pak. Terima kasih. Oke, baik. Menarik sekali dan mungkin hal ini tidak terjadi di Bapak aja Pak ya. Pak, saya mau tanya dulu, untuk tugas yang dilaksanakan Bapak sehari-hari di unit bengkel, berarti melaksanakan kegiatan teknikal ya? Betul. Terkait dengan bagaimana kita mendukung pelaksanaan diklat itu menggunakan fasilitas sarana prasarana di bengkel itu bisa digunakan dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan diklat di tempat kami BP2 Oke. Untuk mendukung penyelenggaraan diklat. Oke. Sebetulnya itu bisa diturunkan. Kalau kemarin kenapa terstruktur, karena sudah ada PK Pak untuk JPT dan juga untuk kepala balai dan juga eselon 4-nya. Nah, secara struktur penempatan Bapak di seksi mana Pak? Seksi penyelenggara diklat. Seksi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Nah, kira-kira kalau dari seksi sarana dan prasarana, mungkin nanti bisa kita lagi PK ya, misalnya ini Bapak kan bertanggung jawab untuk mengelola unit perbengkelan Pak ya. Nah, kalau misalnya di dalam SKP atasan langsung Bapak di unit Bapak itu ada yang berkaitan dengan, mungkin bahasanya masih sangat umum ya, terkelolanya sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan misalnya. Dan kemudian salah satu item turunan tugasnya kan ada A, B, C, D, E. Salah satunya ada yang nyamuk ke Bapak nggak? Yang ditugaskan untuk mengelola sarpras pelatihan khusus untuk bengkel misalnya. Ada Pak ya? Itu bisa dijadikan salah satu contoh SKP. Jadi misalnya untuk ini ya, kepala seksi sarpras misalnya di sini ada. Oke, meningkatnya kualitas dari persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana SDM perhubungan yang berbasis teknologi tinggi dan mutakhir. Misalkan, anggap ini indikator kinerja atasannya, kemudian
sasaran kinerja ini, meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten. Nah, dalam hal ini kualitas SDM transportasi itu kan baik teman-teman di internal ataupun stakeholder yang memanfaatkan layanannya Pak ya, yang mengikuti kegiatan pelatihan. Dan Bapak di situ bertugas di unit bengkel juga salah satunya mengelola sarana prasarana penunjangnya. Nah, berarti kan bisa dimasukkan nih Pak. Untuk meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten, kemudian dari sasaran kinerja atasan langsung Bapak ya, kepala seksi ini diturunkan ke Bapak. Berarti nanti bahasa kegiatan Bapak adalah terselenggaranya pengelolaan sarana prasarana pada unit pembegalan misal seperti itu. Atau kalau ada kegiatan-kegiatan teknis lain, terpeliharanya sarana dan prasarana perbengkelan yang Bapak pegang apa nih? Kan banyak tuh itemnya dan bukan Bapak aja yang di situ, mungkin ada teman-teman lain yang juga mengelola. Nah, silakan bisa menggunakan bahasa seperti itu. Atau seperti ini misalnya, meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik BPS DMP. Indikatornya adalah indeks SPBE. SPBE ini sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Di sini ada nggak yang mengelola Facebook, website? Humas ada. Nah, ini bisa diturunkan misalnya Bapak Ibu yang bertugas ya, yang ditugaskan untuk mengelola kehumasan. Sasarannya kan sangat umum sekali kan ini ya. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi. Bisa di breakdown. Bagi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan kehumasan khusus di website misalnya, silakan dimasukkan. Terkelolanya pemberitaan pada website. Titik-titik. Berapa laporan? Kalau kami begitu, kami juga ada unit pengelola humas, dibagi-bagi. Ada yang mengelola website, ada yang ditugaskan untuk menyusun berita khusus, jadi dia jadi reporter tuh. Jadi hasil kerjanya misalnya tersusunnya pemberitaan kegiatan kedinasan pimpinan, misal ketika Pak Kepala atau Pak Kasubag ada kegiatan kemana-mana diliput, beritanya diunggah di medsos. Bukti dukungnya apa? Naskah. Nah, itu bisa. Silakan. Tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu ya berdialog dengan atasan langsung, dikomunikasikan turunan kegiatannya apa. Mungkin di sini ada juga ya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana diklat yang lain. Kan Bapak di unit bengkel, yang di unit lain ada nggak yang mengelola sebagai penanggung jawab kelas misalnya? Di situ ada kegiatan yang setiap hari Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan meningkatnya kualitas SDM. Misal di sini terkelolanya misalnya di sini kalau di kelas ada apa? Barang-barang dalam kelas, dan Bapak Ibu yang bertanggung jawab dari PIC misalnya. Silakan. Terkelolanya sarana prasarana di dalam kelas ya, atau terkelolanya sarpras atau media pembelajaran. Bukti dukungnya apa? Bisa Bapak Ibu bikin laporan pengelolaan atau laporan kegiatan dalam 1 bulan. Di bulan Januari Bapak Ibu bikin matriks ya, kegiatan pengelolaan kelas itu apa aja yang Bapak Ibu lakukan, bisa nanti dimasukkan. Pak, mohon izin. Orang perencanaan mana? Resra. Ada yang bisa pajang RKA nggak? Ini loh Pak, Mama. Ini kan kita dari kemarin kan bingung, dia berapa aja bingung mau nanti item tulisannya apa. Sedangkan kalau yang namanya PK itu kan berujungnya awalnya dari kita. Dari setiap item-item apa ya PK itu? Ya menjadi kita itu itemnya apa aja? PK itu dari sasaran kinerja. Tapi kan salah satu turunannya dari kita nggak indikatornya outputnya dari pipa kan? Ada reja KL Pak. Iya, RKK outputnya itu. Kalau misalnya di pimpinan ada 2
biaya Pak. Ya, kemudian dari BPOK. Jadi kita juga keluar dari LIPA kan. Sebenarnya bukan Pak. Beda lagi Pak. Pokoknya ada sasaran strategis terus turunannya itu Pak. Nanti bagi BK-nya untuk iya nanti ada Tidak udah. nah ya itu Cuma maksudnya gini loh Pak, kalau misalnya kayak contoh apa laboratorium, di situ kan ada rincian kalau bicara masalah harga. Itu kalau nggak salah di pemeliharaan itu ada unit laboratorium ya, Pak. Iya. Turunannya. Iya. Cuma kegiatannya nggak ada Pak. Itu cuma statementnya di unit laboratorium. Nah, apakah itu nanti apa selain bahasa IKK itu atau bahasa-bahasa yang lain itu bisa digunakan? Misalnya contoh, misalnya pemeliharaan beberapa kali dalam setiap bulan ataupun dalam satu tahun. Gitu ya Pak. Apakah seperti itu Pak? Itu pertanyaan saya. Karena kan dia sebenarnya di laboratorium misalnya 1 tahun, boleh biaya dari Pak. Itu pertanyaannya sebenarnya. Memang kalau misalnya kalau saya kan ngomongin Satgas. Unit laboratorium ada sendiri, unit IT ada sendiri. Nah, apakah SPBU itu misalnya sistem berbasis elektronik, si jaringannya itu juga kinerja perawatan jaringannya. Nah, apakah itu bisa kita tampilkan di situ atau Oke, bisa Pak. Jadi inilah ya keuntungannya untuk penggunaan model SKP yang baru. Jadi turunan kegiatan itu bisa ditentukan antara atasan langsung dan juga PNS sendiri, didialogkan dulu Pak. Bahasa di misalnya kalau kita berkata pada indikator kinerja utama itu kan sangat umum Pak ya biasanya Pak ya. Terus bagaimana saya setiap hari mengerjakan kegiatan ABCD tapi di indikator kinerja kegiatan misalnya tidak tercantum di situ, tetap bisa Pak. Silakan untuk dimasukkan ya rencana kinerjanya. Misalnya tadi ketika Bapak sampaikan pengelola jaringan, apakah bisa dimasukkan ke kegiatan kerja saya nggak? Padahal di situ di IKK mungkin nggak tercantum Pak ya. Bisa Pak, silakan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu kan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Kalau nggak ada internet misalnya, internetnya mati, pengelola jaringan kan harus kerja ya. Meskipun di dalam indikator kinerja unit misalnya tidak ada, tapi kegiatan tersebut kan rutin dilakukan dan benar-benar terkelola. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam rencana kinerja PNS tersebut. Tinggal dikaitkan dengan kinerja atasan mana sih yang memang sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh PNS tersebut. Iya, maksud saya kan kayak mungkin setiap harinya kita ngecek CCTV misalnya. Terus habis itu ya ngecek nama jaringan internet, tingkat bandwidth. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin bahasa-bahasa seperti itu mungkin apakah itu memungkinkan kami taruh di sana, gitu loh Pak. Karena bahasa dalam beberapa kalau saya memahaminya kan memang oke itu IKK, tapi kan kalau memang sudah sekarang lebih fleksibel terkait pengisian itu ya kan, berarti teman-teman itu bisa, oh iya bisa ada bahasanya apa monitoring jaringan internet setiap masalah bandwidthnya, monitoring jaringan fiber optik misalnya, itu kan bisa menjadi satu sasaran kerja juga sebetulnya. Memang ini saya juga berhubungan dengan bahasa seperti itu, berarti kita lebih fleksibel, lebih lugas. Betul Pak, bisa lebih fleksibel. Jadi tidak harus baku seperti bahasa yang ada di dalam PK ataupun di IPU atau IKK, tapi kita bisa membahasakan sendiri apa sih yang menjadi output dari pekerjaan kita. Misalnya dari terlaksananya monitoring jaringan, berarti kan secara periodik PNS tersebut akan melakukan monitoring. Bukti debunya apa nanti target kinerja? Apakah harus satu kegiatan? Enggak juga. Kalau itu bisa dihasilkan dalam satu laporan misalnya Pak, ada atau tidak ada komplain dari user misalnya, tetap harus dilaporkan secara berkala. Itu bisa jadi bukti dukung kinerja kita. Ya, gitu kan misalnya tadi kita bicara jaringan internet ada laporan bulanan misalnya, Yeah. Nah, itu bisa menjadi
sendiri. Bisa. Misalnya selama per bulan berarti otomatis berarti dalam 1 tahun itu ada 12 laporan. Betul. Aturan seperti itu. Betul. Dan itu bisa juga digunakan untuk Bapak Ibu ya di jabatan lain yang memang punya kegiatan-kegiatan yang serupa, yang memang sifatnya misalnya nih situasional. Mungkin hari ini tidak ada komplain kendaraan, mungkin Bapak Ibu ada yang bertugas mengelola perbaikan kendaraan dinas misalnya. Bulan depan ada yang komplain, terus Bapak Ibu bertugas. Apakah ketika tidak ada tugas kita tidak merencanakan kegiatan itu untuk dilaksanakan? Enggak, tetap harus direncanakan, tapi nanti outputnya bisa kita atur misalnya berupa 1 laporan atau 12 laporan dalam 1 tahun, itu juga bisa. Sama konsepnya seperti itu. Terus apa yang tadi? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, menambah sedikit. Izin Pak, menanggapi dari pernyataan Bapak tadi terkait turunan penyusunan dari kinerjanya itu menggunakan indikator kinerja yang intern kami sudah kami buat itu Pak. Dan tadi katanya turunannya berarti bisa kita kondisikan. Betul. Ya, Pak. Jadi antara kita diskusikan, kita kondisikan sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Kenapa saya pastikan Pak? Karena mohon izin Mas Anung dan bagian koreksi kalau saya keliru, karena setahu saya sebelum penyusunan yang sekarang ini 2002 ke bawah itu kita menganalisis sasaran kinerjanya itu atau rencana kinerja itu kita dasarnya kita menggunakan beban kerja yang disusun oleh kementerian. Jadi di situ ada sasaran-sasarannya. Dari situ kita pakai dasarnya untuk kita menyusun rencana kinerja ini. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu pertanyaan ataupun kebingungan saya pribadi kemarin Pak. Jadi kalau memang sudah diberikan garansi seperti ini, berarti agak fleksibel ini berarti. Ya, betul. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Nah, itu secara konsep penyusunan Pak. Tapi saya kembalikan lagi, apakah memang terdapat peraturan di internal Kemenhub terkait hal itu? Nah, nanti silakan bisa dikonfirmasikan dengan unit pengelola kepegawaian. Apakah memang ada peraturan internal di Kementerian Perhubungan yang mengharuskan SKP itu harus ada standar penyusunannya misal? Kalau secara konsep penyusunan SKP baik itu di Permenpan 8 maupun Permenpan 6, ya, itu SKP disusun berdasarkan dialog kinerja antara masing-masing. Misalnya Bapak berlima ini satu seksi, Pak Kepala Seksi membagi tugas beliau, kegiatan A dibagi ke Pak Abraham dan 2 teman lainnya, tugas B dibagi ke 3 teman lainnya. Sifatnya seperti itu Pak. Jadi pimpinan dan juga PNS nilai menyepakati dulu apa yang akan dikerjakan oleh Anda, apa yang akan menjadi tanggung jawab Anda, hasilnya apa, kapan dilaporkan. Nah, akan tetapi untuk hal yang ditanyakan oleh Bapak tadi, saya kembalikan ke peraturan internal. Apakah memang ada keharusan, ya, seperti itu? Apalagi kan nanti rencananya mau ada sistem sendiri ya di Kementerian Perhubungan ya. Nah, jadi itu bisa saya kembalikan lagi ke kebijakan dari internal Kementerian Perhubungan seperti apa. Oke. Sifatnya Permen nomor 6 dan 8 ini tanda kutip dia nggak kaku ya Pak. Betul. Bisa menyesuaikan dengan intern kementerian masing-masing di combine lah. Ya. Terima kasih Pak penjelasan sementara itu dari kami. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk langsung aja kita untuk mengisi SKP versi Permenpan PP 46 ya Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau Bapak Ibu bisa buka di laptop silakan ya sambil melihat-lihat. Ini ada format kemarin di SKP 2021 ya, ada.
Mungkin Bapak Ibu ada yang Oh iya Pak, yang paling pojok Pak. Ya, sebelah kiri lagi. oh bukan Pak. Yang ini Bu Ayu, apa bisa ditunjukin di drive-nya? Di drive ya? Iya. Kayaknya kalau di laptop bisa lebih jelas. Dari tadi Pak ya? Kemarin? Linknya? Oke. Ada di mana? Atau ditampilkan dulu. Yang Januari Juni, iya. Juli, Desember. Ada yang dari awal. Bisa ke Oke, untuk yang masih buka drive sebentar, saya cek dulu. Nah ini, ketemu nggak yang ini? Bimtek BPTD Mempawah. Oke, linknya, Mbak? Ya, link yang terakhir yang kemarin dikirim. Sebentar. Oke, coba link yang dikirim sama panitia. Oh, bukan. Bukan, yang BPTD. Lu coba ya. Oke, ya yang ini. SKP, format SKP 2021, ya SKP 2021 yang paling bawah. Ya ini Bapak Ibu kalau sudah buka link yang BPTD Mempawah _ Bimtek ya di Linktree. SKP 2021. Ya di SKP 2021 kemudian buka form template. Ya kemudian buka form SKP untuk JPT dulu ya, untuk JPT dulu sekilas. Ya. Ya silakan diunduh dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa diunduh dulu. Ada yang belum ketemu? Mohon maaf mungkin kemarin link yang kita bagi ada beberapa gitu yang dipakai satu link yang terakhir BPTD Mempawah _ Bimtek. Oke ya, kita bisa mulai. Ya, untuk JPT. Nah, sekilas untuk JPT saya sampaikan dulu di awal untuk pengayaan aja di sini. Oke. Jadi untuk SKP versi PP46 untuk SKP JPT ini masih sama sebetulnya ya dengan yang akan Bapak Ibu susun, tidak ada bedanya. Nah, jadi nanti seperti ini. Pejabat penilai identitasnya di sini, kemudian ada kolom PNS yang dinilai. Nah, kemudian untuk kegiatan tugas jabatan juga masih sama, ada di sebelah kiri kolom angka kredit karena beliau JPT ini kosong. Kemudian di sini ada kuantitas dan output. Nah, kemudian di sebelahnya ada kualitas. Terus ada waktu, diisi 12 bulan. Nah, sebagai contoh di sini menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan mutasi dan penempatan pegawai. Wah, ini kalau dari bahasanya jelas ya. Kalau Bapak Ibu ketemu bahasa yang
ada kata-kata kebijakan, penyusunan kebijakan, itu pasti bahasanya dari pimpinan ini. Nggak mungkin JF menyusun kebijakan. Kalau menyusun analisis atas hasil kebijakan masih mungkin, ya ada JF analisis kebijakan. Nah kemudian di sini targetnya adalah 6 dokumen dengan target kuantitas 100, waktu pelaksanaan 12 bulan. Nah ini sebagai contoh. Langsung ke bawah, Bu Ayu, karena untuk kolom biaya dikosongin, pejabat penilai dan PNS yang dinilai. Ini masih sama. Dan Bapak Ibu nanti yang JHJF juga sama. Nah kemudian untuk penilaiannya, nah ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Untuk penilaiannya, jadi sifatnya untuk kolom ini sudah terumus. Jadi ketika nanti Bapak Ibu isi di kolom SKP ya pada target, maka otomatis akan muncul di sini. Kuantitasnya berapa, outputnya apa, kegiatan tugas jabatannya apa, dan juga jangka waktu penilaian. Kolom ini sudah terisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu isi lagi. Yang perlu diisi nanti adalah kolom realisasi, ada di sebelah kanan. Ketika Bapak Ibu cek pada realisasi, ini nanti yang akan Bapak Ibu isi. Siapa yang akan mengisi? Yang di sini untuk kuantitas atau output ya akan diisi oleh Bapak Ibu PNS secara individu. Misalnya di sini target ada 6 dokumen, waktunya 12 bulan targetnya. Realisasinya karena hanya berlangsung selama 6 bulan, maka terrealisasi 3 dokumen dan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Nah kemudian bisa Bapak Ibu perhatikan untuk kolom kualitas atau mutu yang ada di realisasi ya. Ini nanti diisi oleh atasan langsung Bapak Ibu. Nah, jadi atasan langsung yang akan mengisi. Kemudian untuk kolom penghitungan ini sudah terumus, nilai capaian SKP juga sudah terumus, otomatis akan keluar di sini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu input kembali, cukup input di kuantitas, kualitas, dan waktu. Begitu caranya. Kemudian ke bawah, singkat aja, bisa langsung ke tanda tangan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu nanti ada tugas tambahan, silakan dimasukkan di sini. Nah, kemudian nilai dari realisasi yang sudah dimasukkan dan juga penilaian dari atasan, maka akan muncul nilai. Nah, di sini nilainya kategori baik. Kemudian di bawah ada kolom pejabat penilai, ada kolom tanggal dan kota, silakan diisi. Sifatnya ini juga sudah terumus. Ya, langsung merumus dengan kolom identitas yang ada di sheet SKP. Jadi tidak perlu diisi nama dan jalan, sudah terumus di sini. Oke. Sampai di sini ya, Bapak Ibu paham ya kalau untuk SKP Permen PP 46 antara SKP bagi JPT dan JHJF itu masih sama formatnya. Jadi tidak ada perbedaan, hanya pada bahasanya saja, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Nah kemudian setelah ditandatangani maka kita beralih ke perilaku kerja PNS. Bagaimana cara untuk melakukan penilaian? Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan dulu ke depan ya, ada beberapa hal yang menarik untuk penilaian perilaku kerja. Nah, kalau pada format yang saya berikan di Google Sheet, ini merupakan format inputan. Jadi gunanya untuk mengisi nilai perilaku kerja. Outputnya nanti akan ada di sheet yang di sebelahnya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu nanti akan melihat penilaian SKP. Ini kalau nggak salah sudah rumus ya, boleh diklik yang 8825
Ada rumusnya. Oke. Berarti untuk kolom ini otomatis terisi berdasarkan nilai yang ada di penilaian SKP. Jadi nilai yang ada di sini otomatis muncul di perilaku kerja. Oke, silakan kembali ke perilaku kerja. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu yang berstatus sebagai atasan langsung nanti wajib memberikan penilaian kepada PNS yang dinilai, ya. Silakan Bapak Ibu para kepala seksi nanti isi nilai di sini. Nilai bawahannya berapa? 80, orientasi pelayanan, integritas 80, komitmen 80, disiplin 80, kerjasama 80. Nah, khusus untuk kepemimpinan, ya, bagi Bapak Ibu pejabat struktural silakan untuk diisi nilai kepemimpinan. Jadi nanti Pak Kepala silakan bisa mengisi nilai kepemimpinan. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai jabatan fungsional dan juga pelaksana, maka nilai kepemimpinan tidak disertakan. Ya, jadi nilai kepemimpinan disertakan hanya bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai jabatan struktural. Kecuali kalau memang ada Bapak Ibu di sini jabatan fungsional yang memang ditugaskan untuk oleh pimpinannya untuk mengelola unit tertentu dan di situ memang terdapat unsur-unsur kepemimpinan di dalamnya, silakan untuk dinilai oleh atasan langsung. Kemudian ada jumlah, ini sudah terumus. Nilai rata-rata juga otomatis terumus dari perhitungan nilai yang ada di atasnya. Kemudian di sebelahnya ada kolom pejabat penilai, yaitu atasan langsung Bapak Ibu atau pejabat yang diberikan kewenangan sebagai pejabat penilai. Silakan untuk ditandatangani di sini. Ini juga sudah terumus dari template SKP. Oke. Sampai di sini untuk inputannya, outputnya seperti apa? Bisa Bapak Ibu perhatikan pada sheet sebelahnya. Nah, ini merupakan output dari perilaku kerja yang tadi Bapak Ibu isi. Nah, jadi untuk penilaian perilaku kerja, ya ini otomatis terintegrasi dengan sheet yang ada di sebelahnya, yaitu penilaian form PPK PNS semester 1. Otomatis ada di sini, Bapak Ibu tinggal pastikan nilai prestasi kerjanya sesuai atau tidak. Nah, di sini nilainya baik. Ini otomatis sudah terumus semua. Tidak perlu Bapak Ibu cek lagi. Hanya memang kalau Bapak Ibu mau jeli, nanti bisa dicek lagi apakah untuk rumus pembaginya di kolom JAJF itu sudah dibagi 6 atau 5. Kalau Bapak Ibu tidak menempatkan unsur kepemimpinan untuk dinilai pada kolom perilaku kerja, maka pembaginya adalah 4 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 menyesuaikan dengan unsur perilaku kerja yang dinilai. Ini agak rumit nih kalau yang ini, harus menyesuaikan lagi. Oke, silakan balik ke PPK. Setelah ini Bapak Ibu nanti akan menandatangani. Nah, di sini dibuat tanggal berapa? 30 Juni 2021 karena akhir periode itu di tanggal 30 Juni. Ditandatangani oleh pejabat penilai. Silakan Bapak Ibu yang berstatus sebagai pejabat penilai secara di sini diterima oleh PNS yang dinilai di tanggal 7 Juli 2021. Silakan ditandatangani oleh PNS yang dinilai. Kemudian oleh atasan pejabat penilai ada di bawahnya. Boleh dicek ke bawah, Bayu ya. Nah, ini diterima oleh atasan pejabat penilai di tanggal 14 Juli 2021. Untuk SKP periode 1 ya, yang harus tanda tangan pada penilaian kinerja yang pertama adalah atasan langsung ya, pejabat penilai. Yang kedua adalah
PNS yang dinilai, dan yang ketiga adalah atasan pejabat penilai. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu ada di Subak TU misalnya, berarti yang menjabat sebagai pejabat penilai adalah kepala subbagian TU, dan atasan pejabat penilainya adalah kepala balai. Sebenarnya seperti itu. Nah kemudian di sini ini nanti otomatis akan terisi dari identitas yang sudah ditulis di form SKP. PNS yang dinilai, pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai, apakah ini terurus atau enggak? Boleh dicek. Yang paling bawah atasan pejabat penilai. Oke, ini kayaknya nolin ke sini Bu ya. Iya, nolin ke kolom tanda tangan ini. Yang bawahnya mungkin yang enggak, ini yang golongan ruang. Ya, untuk golongan ruang kayaknya tidak nolin ke sini. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu isi untuk kolom atasan pejabat penilai. Untuk pejabat penilai dan PNS yang dinilai sudah terintegrasi dengan kolom isian pada SKP. Nah, kemudian setelah sampai di sini berarti Bapak Ibu sudah siap mencetak formnya ya untuk periode 1. Ya, periode 1 ada form SKP, kemudian penilaian prestasi kerja, dan juga form dokumen penilaian prestasi kerja. Jadi ada 3 formulir yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan juga nanti silakan untuk dikumpulkan ke unit penolak kepegawaian. Seperti itu. Oke, ini sambil ngopi-ngopi Bapak Ibu ya. Ya, silakan aja karena sudah waktu break. Bapak Ibu mau sambil ngopi boleh, kalau ada yang mau ke kamar kecil juga silakan. Atau mau break dulu nih. Enaknya gimana? Gimana? 10 menit ya? Oke, silakan ya. 10 menit break ya, Bu ya. Berarti kita sekarang ada di jam 10.14. Oke lah, biar nggak nanggung jam setengah 11 Bapak Ibu ya. Ya, silakan untuk menikmati kopi dan snack dulu sebelum nanti kita akan lanjut mengisi SKP versi Permenpan 8 ya yang digunakan di periode 2 2021.